perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNP BOPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNP BOPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNP BOPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang.
Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNP-BOPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNP-BOPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNP-BOPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNP-BOPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNP-BOPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNP-BOPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNP-BOPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol,
akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua.
Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebdi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebdi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebdi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebdi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebdi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut,
kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambo. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam,
dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom.
Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB-OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya,
TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata,
serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi,
Mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM.
Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut.
Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu,
19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB-OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB-OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambo, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambo yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia.
Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba.
menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNP-BOPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNP-BOPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNP-BOPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM.
Christomey juga menanggapi klaim Sebby Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebby desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebby Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebby menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebby, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebby Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebby Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebby mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebby, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebby Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebby, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebby pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya.
Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya,
pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska,
dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira.
Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia.
Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua,
Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut.
Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi,
dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambo. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua.
Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB-OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua,
termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan.
Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambo, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambo yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah,
OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan,
terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia.
Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambo, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut,
Pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba.
TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan,
Itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba.
menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM.
Christomey juga menanggapi klaim Sebby Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebby desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebby Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebby menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebby, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebby Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebby Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebby mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebby, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebby Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebby, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebby pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya.
Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya,
pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska,
dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira.
Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia.
Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua,
Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut.
Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi,
dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua.
Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB-OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christo Mesianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christo Mesianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christo May juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christo May saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua,
termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan.
Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambo, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah,
OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan,
terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia.
Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambo, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut,
Pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba.
TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan,
itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025.
Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional.
sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christo Mesianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI,
Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM.
Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomei Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomei juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomei saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia.
Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional, sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional, sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya,
dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebby Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebby Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebby desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebby Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebby menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebby, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebby Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebby Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebby mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebby, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebby Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebby, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebby pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut.
Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomei Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomei juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomei saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi,
dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua.
Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB-OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua,
termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan.
Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambo, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambo yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah,
OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan,
terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia.
Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB-OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB-OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut,
pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba.
TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan,
itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025.
Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional.
sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI,
Brigjen Christome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM.
Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia.
Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya,
dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut.
Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomei Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomei juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomei saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi,
dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambo. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua.
Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua,
termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan.
Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambo, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah,
OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan,
terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia.
Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambo, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut,
Pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba.
TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan,
itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025.
Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomei Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomei juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomei saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomei Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional.
sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI,
Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM.
Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia.
Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional, sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional, sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya,
dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebby Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebby Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebby desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebby Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebby menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebby, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebby Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebby Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebby mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebby, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebby Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebby, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebby pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut.
Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi,
dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua.
Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB-OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua,
termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan.
Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambo, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambo yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah,
OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan,
terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia.
Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB-OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB-OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut,
pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba.
TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan,
itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025.
Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional.
sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI,
Brigjen Christome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christome Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan,
organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomei Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomei juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomei saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia.
Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional, sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional, sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya,
dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebby Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebby Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebby desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebby Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebby menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebby, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebby Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebby Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebby mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebby, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebby Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebby, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebby pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut.
Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomei Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomei juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomei saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi,
dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambo. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua.
Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua,
termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambo menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan.
Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambo, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah,
OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan,
terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomey Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomey juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia.
Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mamba Titigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomei Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomei Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut,
Pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristome Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba.
TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan,
itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomey saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomey Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025.
Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebbi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Christomei Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomei juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomei saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB-OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB-OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomei Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional.
sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebi Sambo menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Kristo Meisianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM. Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodap 8 TPNPB OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI,
Brigjen Christomay Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Christomay juga menanggapi klaim Sebbi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Christomay saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebbi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri di Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, OPM mengancam Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, meminta Presiden Prabowo segera menarik TNI Polri dari 9 zona hitam di Papua. Menurutnya, TPNPB OPM telah mengirim 30 pasukan tentara dan saat ini sedang mengepung 9 zona hitam di Papua, termasuk Kampung Mamba dan Titigi di Sugapa, Intan Jaya. Sebbi menyebut serangan terhadap rombongan pasukan elit Rider Sikatan pada Sabtu, 19 April 2025, merupakan bentuk peringatan. Dalam penyergapan tersebut, kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar Sebbi, dikutip pada 20 April 2025. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri yang berada di 9 zona hitam telah terkepung oleh gerilyawan OPM. Mereka akan menggunakan strategi perang gerilya, menyerang lalu menghilang. Sebbi Sambom menegaskan bahwa TPNPB OPM siap menggelar perang gerilya melawan aparat Indonesia. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia juga meminta agar tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi bom. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Christomay Sianturi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tantangan tersebut. Menurutnya, pengiriman pasukan militer ke Papua akan tetap dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM ketakutan saat helikopter TNI melintasi, ngaku serang mobil militer Indonesia di Kampung Mamba. TPNPB OPM mengklaim telah melakukan penyerangan terhadap rombongan militer Indonesia dan menembak mati sejumlah aparat. Statement ini disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Dalam keterangan resminya, pihaknya telah menyerang rombongan militer Indonesia pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam penyerangan itu, Sebbi mengklaim telah jatuh korban dari pihak militer Indonesia. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujar dia melalui keterangan resminya, Ahad, 20 April 2025. Menurut Sebbi, mereka menyerang sebuah mobil teknis di pertengahan Kampung Mamba dan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Irian Jaya, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya, mobil tersebut mengalami kerusakan. Sebbi Sambom menegaskan TPNPB OPM siap menggelar perang melawan aparat Indonesia secara bergerilya. Senjata lawan senjata, kata dia. Ia pun meminta tidak ada serangan udara menggunakan helikopter militer atau drone yang dilengkapi dengan bom. Kesiapan itu merespon kedatangan tambahan pasukan militer ke Papua. Dalam keterangan Sebbi, sebelumnya mereka klaim pemerintah Indonesia mengirim 30 pasukan militer ke Papua. Mereka pun menyatakan kesiapannya untuk perang. Sebbi pada awal April lalu juga menyatakan TPNPB OPM siap berperang melawan militer Indonesia jika pemerintah tak segera mengakui kedaulatan Papua. Namun tantangan ini ditanggapi dingin oleh TNI. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi menyatakan tak akan menanggapi tantangan tersebut. Dia menyatakan pengiriman pasukan militer ke Papua hanya akan dilakukan secara terencana dan proporsional. Sesuai kebutuhan tugas dan rotasi rutin sebagai pengamanan perbatasan, ujar dia, Selasa, 15 April 2025. Mamba mencekam, OPM klaim tewaskan anggota TNI saat baku tembak, dibantah perwira. Mamba mencekam, TNI dipaksa terlibat baku tembak oleh organisasi separatis bernama OPM.
Bahkan, organisasi yang menginginkan tanah Papua lepas dari NKRI itu mengklaim telah menewaskan seorang anggota TNI. Namun, perwira TNI bernama Letu CHK Irawan membeberkan fakta yang sebenarnya. Mengutip poskupang.com, baku tembak tersebut terjadi pada 19 April 2025. Kontak tembak terjadi saat personel TNI tengah melaksanakan tugas pengamanan terhadap kegiatan perbaikan jalan yang menghubungkan Mamba ke Titigi. Kelompok bersenjata yang mengaku sebagai TPNPB-OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Menanggapi klaim sepihak dari Komandan Operasi Umum Kodam 8 TPNPB-OPM, Yosua Maiseni, yang menyebut 2 anggota TNI gugur dalam insiden tersebut, pihak TNI memastikan bahwa informasi itu tidak benar dan hanya merupakan propaganda untuk menggiring opini publik. Kami juga tidak pernah menyerang tempat ibadah. Justru kami menjaga masyarakat agar bisa beribadah dengan aman, ujar perwira tersebut. Pihak TNI juga menekankan bahwa kegiatan pengamanan dilakukan sesuai prosedur, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan, terutama karena bertepatan dengan perayaan Hari Raya Paskah. TNI mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang disebarkan secara sepihak oleh kelompok bersenjata, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Negara asing bantu OPM terkuak, TNI blokade batas Papua Nugini, Prabowo utus gubernur hadapi Aibon. Diam-diam, dugaan keterlibatan negara asing dalam urusan OPM mendapat respons cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat saat Prabowo memerintahkan Gubernur Papua, John Tabo, untuk berdialog dengan OPM di wilayah Yahukimo dan Intan Jaya. John Tabo mengungkapkan bahwa setelah pelantikannya, ia bersama wakilnya, Ones Pahabol, akan melakukan dialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Langkah Prabowo ini merupakan bagian dari pendekatan non-perang TNI di Mimika, Papua, Yahukimo, Intan Jaya, dan sejumlah zona hitam di Papua. Pernyataan juru bicara OPM, Sebi Sambom, menunjukkan bahwa TNI sangat serius dalam mengamankan Papua. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan kapal Teluk Calang 524 yang menurunkan pasukan marinir, Kopaska, dan intelijen untuk menjaga perbatasan antara Mimika dan Papua Nugini. Kapuspen TNI, Brigjen Kristome Sianturi, menegaskan bahwa pengerahan tersebut bukan merupakan operasi besar-besaran, melainkan operasi rutin dalam rangka menjaga perbatasan dan menutup ruang gerak penyusup, khususnya yang berkaitan dengan OPM. Kristome juga menanggapi klaim Sebi Sambom yang menyatakan OPM mendapat bantuan internet dari negara asing. Ia mengatakan, itu hanyalah klaim sepihak tanpa bukti kuat. Ia memastikan bahwa komunikasi luar negeri sudah jelas. TNI dan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa negara-negara lain tetap mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Faktanya seperti itu, kata Kristome saat dihubungi, Selasa, 15 April 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Klaim 30 pasukan OPM kepung TNI Polri di Mambatitigi, Sebi desak Prabowo akui kedaulatan OPM. Setelah mengklaim telah menembak 2 tentara dan 3 mata-mata TNI Polri